Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran matematika bersama saya Ustazah Kholis. Hari ini kita akan membahas materi tentang KPK untuk kelas 4, di mana materi ini mengacu pada kompetensi dasar atau KD yang menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sebelum pelajaran kita mulai, kita baca doa bersama. Semoga belajar kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Untuk semuanya, baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk KPK itu merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan atau lebih, ya. Terus bagaimana cara kita mencari KPK? Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu dengan kelipatan, yang kedua faktorisasi prima, yang ketiga tabel bilangan. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan KPK dari 6 dan 8. Ya, KPK dari 6 dan 8 di awal itu sudah saya tulis cara mencari KPK itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan kelipatan persekutuan. Berarti kita akan mencari kelipatan dari 6 dan 8 dulu. Kelipatan 6 ini ada 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 dan seterusnya. Untuk kelipatan 8, 8, 16, 24 dan seterusnya. Dari dua angka itu yang sudah dicari kelipatannya pasti ada angka yang sama. 24, 48 dan seterusnya. Karena masih banyak lagi di belakangnya, tapi cukup dua ini saja. Dari dua angka yang sama itu kita tulis kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 itu adalah 24, 48 dan seterusnya. Tapi di sini kita kembali ke kepanjangan dari KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Dari dua kelipatan angka ini kita ambil angka yang sama yang paling kecil. Ya, yang paling kecil itu adalah 24. Jadi, KPK dari 6 dan 8 itu adalah 24. Kelipatan persekutuan terkecil yaitu 4. Yang cara kedua yaitu menggunakan faktorisasi prima atau biasa disebut pohon faktor. Kita akan mencari KPK dari 6 dan 8 menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor. Kita membagi bilangan tersebut dengan menggunakan bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. 6 kita bagi dengan menggunakan bilangan prima yang pertama itu adalah 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Karena 3 di sini sudah tidak bisa dibagi atau 3 ini sudah merupakan bilangan prima, berarti ini sudah selesai. Jadi bilangan prima, faktorisasi prima dari bilangan prima yang membagi habis bilangan 6 itu adalah 2 dan 3. Jadi faktorisasi prima dari 6 itu adalah 2 dikali 3. Apabila ditulis dalam bentuk perpangkatan itu sama aja 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1. Tetapi biasanya kalau pangkat 1 itu tidak perlu ditulis, ya. Jadi cukup 2, 3 gitu saja. Itu artinya sama, yaitu pangkat 1. Sekarang 8. 8 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. Hasilnya adalah 4. 4 ini masih bisa disederhanakan lagi atau dibagi lagi dengan bilangan 2. Hasilnya adalah 2. Apakah sudah masih bisa
bagi lagi tidak bisa. 2 itu termasuk bilangan prima. Jadi ini sudah selesai. Jadi bilangan prima dari 8 itu adalah 2. Faktorisasi primanya kita bisa menulis 2 ini ada berapa kali? 3 ya. 2 kali 2 kali 2. Kalau sudah kita bisa menulisnya dalam bentuk perpangkatan sama saja dengan 2 pangkat 3. Untuk mencari KPK dari 2 bilangan, perhatikan itu semuanya dikalikan ya bilangan primanya. Tetapi jika ada bilangan prima yang sama, ini ada bilangan prima yang sama, ini kita ambil pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya yaitu adalah 3. Berarti yang kita tulis nanti itu adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 1. Ya, yang kita tulis ini. Ya, hasilnya jadi KPK dari 6 dan 8 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Sama dengan 8, 2 pangkat 3 itu sama aja 2 kali 2 kali 2 ya. Itu bukan ditambah tapi dikali berulang-ulang. 8 kali 3 hasilnya adalah 24. Dari 2 cara ini hasilnya sama ya. Di sini 24, sini juga 24. Sekarang kita lanjut cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan tabel bilangan. Nih, untuk tabel bilangannya. Tabel bilangan yaitu hampir sama dengan pohon faktor, cuma bentuknya saja seperti ini, seperti kalender atau seperti tabel ya. Jadi kedua bilangan itu bisa kita langsung cari KPK-nya. Sama caranya yaitu kita bagi dengan bilangan prima yang pertama itu adalah 2. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Kemudian kita bagi kembali, apakah masih ada yang bisa dibagi 2? Ada, yaitu 4. Berarti kita masih kembali lagi membaginya dengan angka 2. 3 bagi 2 tidak bisa, tetap kita tulis 3. Kemudian 4 bisa ya bagi 2, hasilnya adalah 2. Kalau sudah seperti ini, apakah masih ada yang bisa dibagi 2? Masih, yaitu bilangan 2. Kita bagi lagi dengan bilangan prima 2. 3 bagi 2 tidak bisa, tetap tulis 3. Kemudian 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. Jadi kalau menggunakan tabel bilangan, setiap angka ini kita bagi dengan bilangan prima sampai hasilnya 1. Berarti ini sudah selesai, tinggal angka 3. Apakah 3 bisa bagi 2? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, berarti kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya setelah 2, yaitu adalah 3. Kita bagi 3, hasilnya adalah 1, yang ini tetap kita turunkan 1. Jadi, sudah selesai cara mencari KPK-nya. Manakah bilangannya? Ini di samping 2 kali 2 kali 2 kali 3. KPK-nya adalah ini 2 pangkat 3 kali 3. Hasilnya adalah 8 kali 3, 24. Jadi, ketiga cara yang kita gunakan hasilnya adalah sama. Tergantung kalian paham yang mana. Kalau menggunakan kelipatan itu kita agak susah ya, karena kita harus menghitung kelipatannya sampai ketemu angka yang sama dan yang paling kecil. Tapi ada cara lain yang bisa kalian gunakan, bisa menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor dan menggunakan tabel bilangan seperti contoh ini ya. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan KPK. Biasanya berhubungan dengan soal cerita. Contoh soal di sini. Saya ulang. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan KPK. Contoh soalnya di sini, Siti berkunjung ke perpustakaan setiap 2 hari sekali, sedangkan Meli berkunjung ke perpustakaan setiap 3 hari sekali. Setiap berapa hari sekali Siti dan Meli pergi ke perpustakaan bersama-sama? Penyelesaiannya, perhatikan, di sini ada harus yang kita cari 2 hari. Di sini ya.
Siti berkunjung ke perpustakaan 2 hari sekali, kemudian Meli berkunjung setiap 3 hari sekali. Kemudian di sini, apakah soal ini berhubungan dengan KPK atau bukan? Itu bisa kita lihat kata bersama-sama. Kalau kata bersama-sama itu berarti menggunakan kuncinya saja ya ini. Kalau ada kata bersama-sama itu berarti cara mengerjakannya yaitu dengan cara mencari KPK. Berarti soal ini bisa dikerjakan dengan cara mencari KPK-nya. Ya, kalau ada kata bersama-sama berarti ini adalah soal yang berhubungan dengan KPK. Sekarang kita cari saja. Berarti KPK dari 2 dan 3. 2 bagi 2 adalah 1, 3 bagi 2 tidak bisa, tetap tulis 3. Kemudian kita bagi 3, karena itu yang 2 sudah 1 ya. 3 bagi 3 adalah 1. Jadi sudah ketemu bilangan primanya adalah 2 dan 3. Jadi KPK dari 2 dan 3 yaitu sama saja dengan 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Jadi Siti dan Meli pergi ke perpustakaan bersama-sama setiap 6 hari sekali. Jadi setiap 6 hari sekali mereka akan pergi ke perpustakaan bersama-sama. Demikian materi KPK yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terus berlatih. Sebelum saya akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.